Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani. Jumpa kembali bersama channel kelompok tani Sri Gumati. Untuk video kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang budaya padi. Dan untuk video kali ini sahabat tani, saya akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan hasil panen baik dari jumlah hasil maupun tonase sahabat tani. Baik, kita mulai sahabat tani. Langkah pertama untuk meningkatkan hasil panen adalah bibit sahabat tani. Jadi bibit ini merupakan bagian penting agar hasil panen kita meningkat. Untuk bibit ini sangat berpengaruh karena hasil panen itu bisa meningkat itu karena jumlah anakan padi meningkat. Jadi umpamanya tadinya jumlah anakannya ada 10, itu harus meningkat, harus di atas 10. Dengan cara demikian sudah bisa dipastikan bahwa hasil panen itu akan meningkat karena jumlah anakan pun meningkat. Gunakan bibit yang bagus, yang bersertifikat ataupun berlabel sahabat tani. Di saat persemaian, usahakan persemaian jangan terlalu kerap sahabat tani. Artinya itu harus agak jarang agar pertumbuhan padi itu lebih bagus. Padi itu akan lebih besar batangnya sahabat tani. Jadi di sini saya contohkan, umpamanya sahabat tani mau menyebarkan bibit seberat 5 kg. Usahakan itu lahan yang akan kita tanami, itu lahan untuk persemaian itu lebarnya 5 kali 6 meter. Jadi untuk lahan bibit 5 kilo itu usahakan luas lahan yang akan kita sebar itu adalah 5 kali 6 meter. Jadi sekitar 30 meter sahabat tani. Dan ini cukup untuk bibit setengah bau. Jadi 5 kg ini cukup untuk bibit setengah bau. Di saat mau pindah tanam itu bibit harus muda. Jadi harus di bawah umur 15 hari setelah semai. Saat kita cabut untuk pindah tanam itu bibit itu usahakan di bawah umur 15 hari. Karena di umur 15 hari itu padi jadi persemaian itu sudah mulai mecah ataupun mulai anakan sahabat tani. Dan untuk langkah berikutnya sahabat tani, gunakan jarak tanam yang ideal. Untuk di lokasi tempat saya, untuk jarak tanam itu adalah rata-rata 27 kali 27. Karena dengan jarak tanam yang ideal itu akan memaksimalkan anakan sahabat tani. Gunakan pupuk dasar menggunakan fosfat dan juga urea ataupun nitrogen. Karena fosfat bisa membantu memperbanyak anakan, kemudian untuk nitrogen juga untuk mempercepat pertumbuhan sahabat tani. Jadi jangan lupa untuk pupuk dasar itu dari awal gunakan fosfat dengan nitrogen, karena di masa-masa awal itulah padi akan tumbuh dan berkembang. Padi akan memperbanyak anakan itu di masa-masa mulai dari 0 kita tanam sampai umur 30 hari. Jadi di masa itulah padi akan berkembang anakannya. Ketika kita terlambat mukul ataupun bibit terlalu tua, maka akan berpengaruh kepada anakan padi tersebut sahabat tani. Kemudian jangan lupa itu lahan harus terbebas dari gulma, karena gulma bisa mempengaruhi terhadap pertumbuhan padi kita. Gulma ataupun rumput itu harus bersih dan harus kita aplikasikan herbisida di saat mulai tumbuh rumput, dan ini harus dijaga dan ini wajib. Untuk rumput jangan sampai tumbuh, karena kalau terlalu banyak rumput itu berisiko ke pertumbuhan berikutnya. Karena dengan banyaknya rumput sudah pasti pupuk yang akan kita berikan itu akan termakan oleh rumput sehingga tidak memaksimalkan pertumbuhan padi sahabat tani.
Setelah masa pembuahan, gunakan nutrisi untuk buah sahabat tani. Jadi banyak nutrisi yang kita masukkan buah yang tujuannya adalah untuk meningkatkan bobot ataupun untuk pengisian bulur padi. Jadi dengan menggunakan nutrisi untuk buah, agar buah mulai dari pangkal sampai ujung itu bernas semua. Karena jika tidak dibantu dengan nutrisi, itu padi akan kurang berisi sehingga akan mengurangi bobot padi itu sendiri. Sementara untuk anakan itu dari awal tadi saya sebutkan, dan untuk langkah berikutnya setelah padi mulai keluar, gunakan nutrisi untuk buah. Karena ini sangat penting untuk menambah bobot hasil ataupun tonase padi kita itu sahabat tani. Adapun nutrisi yang harus kita masukkan di saat seperti ini sahabat tani bisa gunakan zinc, seng itu juga bagus, juga gunakan juga kalium sahabat tani ataupun KCl cair yang disemprotkan. Karena dengan menggunakan itu, pupuk itu, ini akan menambah bobot padi itu sendiri. Jangan lupa perawatan untuk pungi, insek itu harus dilakukan sedini mungkin. Lakukan pencegahan, jangan sampai tanaman kita itu terserang baru kita aplikasikan. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati sahabat tani. Itulah sahabat tani sedikit pengalaman, saya berbagi pengalaman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat sahabat tani semua. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian like, dan kalaupun ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar sahabat tani. Dan jangan lupa sahabat tani bagikan video ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.